Sudah tercantum secara lengkap. Cuman dalam kriterianya dan itu diperbolehkan sama sekali memuat berita tentang Magetan. Nah, tentu ini harus jadi pertimbangan menurut Adit. Nanti akan disampaikan oleh Pak Kadin terkait Siwama ini. Bagaimana proses kita untuk menuju ke transparansi. Jadi tidak ada lagi teman-teman menduga-duga, wah kayak cedek karo Pak Eko, cedek karo Pak Kadin, cedek karo tembok Diskominfo, cedek karo Humas A, Humas B, ya kan? Yang ada sama. Terima kasih menginjak ke Siwama nanti verifikasi media-media apa yang bekerjasama dengan kita. Profilnya akan kelihatan di situ, media A, B, C, D. Bahkan kedepannya berita-berita lain sebagainya kita bisa ngambil juga dari situ posisinya. Kedepannya pemerintah Kabupaten Magetan saja SKPD, tapi pemerintah desa suatu ketika juga bisa buka ini. Oh ini loh media yang ada di Magetan ini jelas identifikasinya. Siapa medianya, siapa wartawannya dan lain sebagainya akan jelas di dalamnya. Kedepannya seperti itu. Ini ada identifikasi saja. Kadang-kadang ada media yang masuk ke SKPD atau ke desa kita tidak tahu kebenarannya ini siapa medianya ini. Ini hanya untuk memperkenalkan profil panjenengan di Siwama ini seperti apa. Bukan hanya sekedar rujukan kerjasama, tapi identifikasi media itu akan jelas. Nah ini nanti mau disampaikan Mbak Dina seperti apa medianya, apa Siwamanya sistemnya ini. Yang ini mungkin baru pertama kali nanti dilakukan. Nah monggo nanti Mbak Dina disampaikan. Dina, saya dari bidang TK. Salah satu dari personel di sana dan bersama teman-teman dari bidang TIK yaitu Mas Dika, kemudian juga Mbak Tia ini selaku analis dan programmer. Kami di sini diminta untuk membuatkan aplikasi Siwama ini oleh Pak Kadin dan juga dari Kepala Dinas Sistem Informasi Wartawan Magetan ini. Saya di sini tidak pakai maksudnya saya wartawan ini itu sebenarnya itu tujuannya itu untuk apa? Untuk mendata media-media yang ada di Magetan itu ada apa, ada berapa saja, apa saja, kemudian wartawan-wartawannya itu siapa saja. Nah, dari sini kita akan melihat ada fitur yang namanya beranda, data media, syarat panduan, pengumuman, registrasi, dan login. Sebentar. Nah, di sistem informasi wartawan ini, di beranda ini semuanya, di halaman depan ini adalah halaman publik. Jadi otomatis ketika panjenengan nanti mendaftarkan ke Siwama, otomatis nanti datanya bisa jadi data publik. Ketika itu menjadi data publik, itu artinya juga akan ada akuntabilitas dan transparansi. Jadi media-media siapa saja yang terdaftar di Magetan, yang lengkap dan komplit data-datanya itu nanti bisa dilihat di sini. Jadi ini ada data media karena belum ada media yang mendaftar, maka dari itu makanya tidak ada daftarnya di sini. Kemudian di syarat dan panduannya ini diklik fiturnya Mbak. Nah ini ada contohnya tentang informasinya seperti apa, kegunaannya bagi perusahaan media, kemudian mekanisme syarat-syaratnya bisa dilihat di sini juga. Ada media elektronik itu syaratnya seperti apa, media cetak, media online, serta contoh-contohnya itu juga bisa di-download di sini. Dan data terkait dengan persyaratan ini kami dapatkan dari IKP. Jadi sebenarnya sosialisasinya itu sudah dilaksanakan dari tahun kemarin, tapi memang kadang-kadang masih ada lah yang tercecer ya, karena memang keterbatasan personil, kemudian juga karena waktu gitu ya, akhirnya memang masih ada ini difasilitasi oleh Pak Kepala Dinas, kita bisa bertemu, berkumpul, saya bisa menyampaikan terkait dengan katalog elektronik lokal. Kemudian Pak Bu, 2 jam, Mas Rian kemarin berapa jam proses? 2 hari. 2 hari. Kalau semua sudah lengkap, 1 jam pun selesai. Mungkin lama 2 hari karena belum Oke, baik. Kayaknya saya lebih enak berdiri deh. Ya, biar kelihatan yang belakang. Akan sekilas oleh Pak Eko ya, tadi Pak Eko, saya mohon izin katanya tak kenal maka tak sayang kan seperti itu. Jadi katanya kalau yang bicara itu siapa gitu. Jadi sebenarnya sudah disampaikan. Saya Dia Muharini
Kebetulan saya diamanahkan sebagai kepala bagian pengadaan barang jasa, juga sebagai kepala UKPBJ. Kalau dulu namanya ULP, sekarang namanya UKPBJ. Gitu ya. Ini saya ada materi sedikit sebelum saya nanti menjelaskan katalog elektronik itu apa. Kan ada baiknya kalau lama ini lancar-lancar aja, gitu ya. Transaksi dengan OPD, dengan kwitansi udah cukup, seperti itu. Kenapa perlu katalog elektronik lokal? Kenapa perlu dasar hukumnya apa? Bagaimana caranya? Ini sekilas perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu biar tahu gitu. Jangan merasa pemerintah kok mempersulit gitu ya. Mempersulit, kenapa sih harus bersusah-susah harus masuk ke katalog, terus harus transaksi lewat katalog, seperti itu. Jadi sebenarnya katalog elektronik lokal itu bukan hal yang baru. Ya, bukan hal yang baru, sudah lama. Katalog itu adalah salah satu bagian dari proses pengadaan barang jasa, ya. Yang kalau Bapak Ibu sering dengar, mungkin dengar lelang ya, kalau dulu lelang ya, kalau sekarang namanya tender. Kayak tender, kemudian pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat. Nah, katalog ini adalah salah satu dari metode yang dilakukan dalam proses pengadaan barang jasa. Ya, jadi itu pilihan, gitu kan? Ada macam-macam gitu. Ya, yang selama ini dilakukan, ya selama ini pemerintah Kabupaten Magetan lakukan, khususnya di Dinas Kominfo kepada Bapak Ibu sekalian, itu adalah proses dengan pengadaan langsung atau biasa yang dikenal dengan PL, gitu ya. Biasanya, oh ini PL. Nah itu sebenarnya pengadaan langsung. Nah, kedepannya nanti pengadaan itu diarahkan ke katalog elektronik lokal. Kenapa perlu dilakukan lewat katalog elektronik lokal? Ada manfaatnya. Jadi ini sekilas saya sampaikan dulu ya Bapak Ibu terkait dasar penyelenggaraan katalog elektronik lokalnya. Ada peraturan presiden ya, peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah ya. Nah, seperti tadi nanti kenapa ada katalog elektronik lokal ada di situ. Apa manfaatnya, bagaimana tata caranya, siapa pengelolanya, semua ada di situ ya. Kemudian setelah Perpres diturunkan ke yang terbaru LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang tata cara pengadaan barang jasa melalui penyedia ya. Kemudian ada peraturan tentang toko daring dan katalognya. Jadi aturan di bawahnya itu sudah cukup banyak yang menjelaskan bagaimana proses pengadaan melalui katalog elektronik lokal. Next. Kemudian dari semua peraturan dasar hukum ya yang secara ini di awal tahun 2022 ada instruksi presiden. Instruksi presiden terkait dengan penggunaan produk dalam negeri. Pandemi 3 tahun ya, pandemi 3 tahun itu cukup sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, khususnya bagi penyedia lokal. Nah, kemudian muncullah instruksi presiden, bagaimana Bapak Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten, pemerintah KLPD ya, jadi pemerintah pusat, kementerian, lembaga, kemudian pemerintah daerah itu wajib menganggarkan 40% belanjanya untuk UMK. Misalkan ya, bukan UMKM, kalau M-nya kan menengah gitu ya, tapi UMK 40%. Artinya begitu besar perhatian pemerintah kepada UMK ya untuk bisa ikut dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Caranya seperti apa? Salah satunya caranya melalui katalog elektronik lokal. Setelah instruksi presiden masih kemudian keluarlah SE Bupati Magetan terkait prioritas penggunaan PDM ya, dan pelaksanaan PBJ melalui toko daring dan katalog elektronik lokal. Yang kemudian ditindaklanjuti lagi surat himbauan dari Sekda terkait optimalisasi belanja. Jadi sebenarnya katalog elektronik lokal ini terlambat kita. Yang media ini terlambat. Karena sebenarnya tahun kemarin itu semua sudah cukup banyak yang transaksi melalui katalog elektronik lokal. Nah, yang di surat himbauan Sekda ini kemarin hanya yang diwajibkan adalah pengadaan barang jasa, ATK dan makan minum.
gitu ya. Kenapa? Karena pada waktu itu memang etalasenya belum banyak, kita baru punya 10 etalase dan yang sudah terisi dengan penyedia itu baru beberapa gitu ya. Jadi akhirnya yang diwajibkan untuk waktu itu kan kita ya masih belajar ya, jadi masih belajar memang diarahkan kepada yang makan minum dan ATK. Kemudian dalam perkembangan ya, jadi dari bulan Juli ke bulan November itu ternyata perkembangannya sangat signifikan. Yang kedua di tanggal 7 November tentang pelaksanaan e-purchasing pada katalog elektronik lokal. Untuk dan sampai sebagai informasi kepada Bapak Ibu, sampai dengan Januari ini kita Kabupaten Magetan sudah memiliki 22 etalase dan melalui toko daring gitu ya. Nanti kita lebih fokus kepada yang katalog elektronik. Tapi sebenarnya e-purchasing itu bisa katalog, bisa toko daring. Toko daring itu seperti Bela Pengadaan, mungkin ya Bapak Ibu pernah dengar ya Bela Pengadaan, atau yang kita gunakan selama ini di Kabupaten Magetan namanya Jatim Bejo, Jawa Timur Belanja Online, gitu ya. Ini bukan kayak Shopee, bukan kayak Tokopedia gitu nggih, karena itu tidak yang resmi dari LKPP, gitu ya. Yang resmi dari LKPP itu ada Bela Pengadaan, kemudian Jatim Bejo. Kemudian kalau di Jawa Tengah itu mungkin Blangkon, gitu ya, belanja online Jawa Tengah. Gitu. Nah, yang katalog elektronik next, ini pengertiannya adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP, gitu ya, yang memfasilitasi pengadaan barang jasa secara elektronik, yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi, gitu ya, kemudian TKDN-nya. TKDN itu tingkat komponen dalam negeri ya. Kemudian produk dalam negerinya, produk SNI, kemudian industri hijau dan seterusnya, dan informasi lainnya terkait dengan pengadaan barang jasa. Next. Sebagai informasi kembali kepada Bapak Ibu, katalog elektronik lokal sebenarnya bukan hal yang baru, bukan sekarang ini baru muncul gitu ya. Cuman memang gaungnya baru sekarang. Sebenarnya ini dari beberapa tahun yang lalu itu sudah ada. Tapi memang yang untuk katalog elektronik Kabupaten Magetan baru sekarang. Jadi katalog elektronik itu ada 3 macam, Bapak Ibu. Yang pertama itu nasional ya, katalog nasional, katalog sektoral dan katalog lokal. Kalau yang nasional mungkin sudah sering kita transaksi selama ini seperti misalnya kendaraan. Kemudian laptop atau komputer gitu ya. Kemudian yang di katalog sektoral itu yang ada di kementerian atau lembaga itu biasanya belanja obat-obatan, yaitu dari Kementerian Kesehatan gitu ya. Nah, sekarang kita lebih kepada katalog elektronik lokal. Kalau yang nasional itu yang mengelola adalah LKPP. Kalau yang sektoral yang mengelola kementerian atau lembaga, sementara yang lokal yang mengelola adalah pemerintah daerah. Dan sekarang semua kabupaten kota yang ada di Indonesia arahnya semuanya belanjanya melalui katalog elektronik lokal.